Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Farizi dengan NRP 50172510009 dari kelompok 14. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan simulasi rangkaian Arduino menggunakan LED di Tinkercad, di mana setiap LED ini akan menyala atau juga berkedip sesuai dengan angka pada NRP saya. Nah, jadi konsep dari rangkaian ini itu cukup sederhana, yaitu setiap digit pada NRP ini akan direpresentasikan sebagai jumlah dari kedipan LED. Nah, jadi sebagai contoh saja, pada NRP saya, yaitu 50172510009, ini LED pertama itu akan berkedip sebanyak 5 kali. Selanjutnya LED kedua ini tidak akan menyala karena yaitu bernilai 0. Selanjutnya LED ketiga ini akan berkedip 1 kali dan seterusnya hingga LED ke-10. Nah, jadi langkah pertama yang akan saya lakukan ini adalah membuka Tinkercad, kemudian masuk ke menu sirkuit dan membuat rangkaian baru. Nah, seperti pada menu pada layar, seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, setelah itu saya di sini sudah menambahkan komponen yang dibutuhkan, yaitu seperti Arduino Uno, lalu ada sebuah breadboard, lalu ada 10 buah LED, dan juga 10 buah resistor. Nah, komponen-komponen ini itu saya dapatkan pada menu yang berada di samping kanan ini. Nah, di sini dapat terlihat, nah ini Arduino, ini resistor, dan ini LED. Nah, selanjutnya saya itu akan mulai menyusun rangkaian dengan menghubungkan pin 5 volt Arduino ini ke jalur positif pada breadboard dan juga pin GND atau ground ini ke jalur negatif. Nah, jadi koneksi ini itu bertujuan untuk menyediakan sumber tegangan bagi rangkaian. Nah, meskipun pada dasarnya penggunaan 5 volt ini sejujurnya bersifat opsional tergantung dari konfigurasi rangkaian yang akan digunakan. Gitu. Nah, jadi kita bisa seperti ini. Oke, nah jadi setelah itu kita akan menyusun resistor sebanyak 10 buah ini, lalu kita akan memasangnya secara seri dengan masing-masing LED. Jadi seperti ini. Kita pasangkan secara seri dengan LED. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini itu saya juga menggunakan variasi warna LED yang berbeda-beda supaya lebih mudah dalam membedakan setiap LED saat proses pengamatan dan juga pengujian. Nah, jadi di sini resistor, di sini saya hubungkan eh, saya resistor di sini itu dihubungkan antara GND atau ground yang di minus ini dengan katoda pada LED. Nah, jadi resistor ini itu memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke LED. Nah, jadi tanpa resistor, arus yang terlalu besar itu dapat menyebabkan LED maupun pin dari Arduino ini mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya kaki-kaki dari anoda dari masing-masing LED ini akan saya hubungkan ke pin digital Arduino, yaitu dari pin ke-11 di sini hingga pin 2. Nah, jadi saya mulainya itu urut dari atas ke bawah di sini. Nah, jadi dari ini anoda kita hubungkan ke pin Arduino seperti ini. Dan di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan konfigurasi ini, Arduino ini berperan sebagai pengontrol sekaligus penarik arus ke ground atau yang dikenal sebagai sync current. Nah, jadi cara kerja rangkaian ini adalah ketika pin Arduino itu berada pada kondisi low, ini arus akan mengalir melalui resistor dan LED ini menuju ke Arduino sehingga LED ini akan menyala. Nah, jadi sebaliknya ketika pin ini berada pada kondisi high, ini tidak akan terjadi beda potensial sehingga LED ini akan mati. Nah, jadi setelah rangkaian ini selesai, saya akan masuk ke bagian kode dan akan menggunakan ini menggunakan tipe teks untuk memasukkan program Arduino. Nah, jadi seperti ini.
Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk langkah pertama, ini di sini kita akan membutuhkan tempat untuk menyimpan data pin LED dan juga data NNP. Jadi di sini daripada saya itu membuat banyak variabel terpisah, akan jauh lebih efisien jika menggunakan struktur data array. Oleh karena itu, saya akan mendeklarasikan di bagian paling atas itu sebagai berikut. Nah, jadi pada baris ini itu saya menggunakan tipe data integer di mana let pins 10. Ini berarti kita menyediakan ruang untuk 10 elemen. Nah, jadi array ini itu berisi pin digital Arduino yang terhubung ke LED. Nah, yang ini, yang di sini, yang sudah kita susun sesuai urutan LED yang digunakan. Nah, jadi tadi saya menggunakan LED itu mulai dari atas ke bawah menggunakan pinnya. Nah, selanjutnya saya akan mendeklarasikan array kedua itu sebagai berikut. Nah, jadi seperti itu, di mana array pola ini itu berfungsi untuk menyimpan data NRP, di mana setiap elemen pada array ini akan digunakan sebagai jumlah kedipan untuk masing-masing LED. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi setup. Nah, jadi seperti ini. Halo. Jadi fungsi setup ini dijalankan satu kali saat program pertama kali dimulai, di mana di dalamnya ini saya menggunakan perulangan for dengan indeks i dari 0 hingga 9 untuk mengakses seluruh isi dari array let pins. Nah, kemudian melalui fungsi pin mode, setiap pin itu diatur sebagai output agar dapat digunakan untuk mengontrol LED. Nah, jadi dengan pendekatan ini itu kita dapat menghemat penulisan kode itu secara signifikan lah. Nah, selanjutnya kita itu akan masuk ke bagian utama program, yaitu fungsi loop. Nah, jadi saya tuliskan terlebih dahulu seperti ini. Loop. Oke. Oke, belum. Jadi fungsi loop ini akan dijalankan secara terus menerus selama Arduino itu aktif. Nah, jadi di dalamnya ini terdapat perulangan utama yang berfungsi untuk mengakses setiap LED secara bergantian. Nah, pada bagian ini itu saya mendeklarasikan variabel lokal jumlah kedip yang digunakan untuk mengambil nilai dari array pola berdasarkan indeks i. Nah, jadi nilai ini itu menentukan berapa kali LED itu akan berkedip. Nah, jadi untuk merealisasikan kedipan tersebut itu digunakan perulangan di dalam perulangan atau nested loop itu sebagai berikut. Nah, saya tuliskan kodenya terlebih dahulu.
Jadi seperti ini. Kita selesaikan. Right. Oke, kita tambahkan. Tutup. Oke, jadi perulangan ini itu akan dijalankan sebanyak nilai jumlah kedip, di mana di dalamnya LED ini dikontrol menggunakan fungsi digital write. Nah, digital write, di mana saat diberikan nilai high pada konfigurasi rangkaian ini, LED itu akan berada dalam kondisi mati karena menggunakan konsep sync current. Sebaliknya, ketika diberikan nilai low, LED ini akan menyala karena arus mengalir menuju ground gitu. Nah, jadi fungsi delay 300 ini digunakan untuk memberikan jeda selama 300 milidetik di setiap perubahan kondisi. Nah, jadi setiap kedipan atau gimana gitu, dia itu punya jeda sebanyak selama 300 milidetik. Nah, sehingga tercipta efek kedipan yang dapat terlihat dengan jelas oleh mata. Nah, jadi setelah itu, setelah LED selesai berkedip, program itu akan kembali ke perulangan utama dan akan diberikan jeda atau delay itu sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan delay ini 800. Delay ini 2000 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi delay 800 milidetik ini itu berfungsi sebagai jeda antar LED agar perpindahan kedipan itu terlihat lebih jelas. Setelah seluruh LED selesai dijalankan, delay 2000 milidetik ini digunakan sebagai jeda sebelum program itu mengulang kembali dari awal. Nah, jadi dengan demikian, program ini itu akan bekerja dengan memanfaatkan array untuk penyimpanan data dan nested loop untuk pengolahan logika dari kedipannya. Nah, sehingga dapat menghasilkan output berupa pola kedipan LED yang merepresentasikan NRP secara efisien dan terstruktur. Nah, jadi setelah semua selesai, ini simulasi dapat kita jalankan dengan menekan tombol ini, Start Simulation, untuk melihat hasilnya secara langsung. Nah, bisa kita lihat. Baik, terjadi sedikit kesalahan di sini, di mana di sini kita ini kurang melengkapi di bagian integer yang di dalam loop ini. Nah, jadi di sini ini kurang i sama dengan enggak deh, ini deh. Coba kita run, apakah bisa? Oh ya, jadi di sini kita kurang menambahkan i sama dengan 10, dan di sini juga kita kurang menambahkan i kurang dari 10. Jadi kita tambahkan di sini. Ini itu kurang dari 10. Jadi seperti ini. Oke, kita start simulation, apakah berhasil? Nah, oke, jadi berhasil. Nah, oke, saya akan minimize ini dulu untuk kita melihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini yang hijau ini akan berkedip 5 kali 0. Nah, seperti ini.
Oke, jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa LED ini menyala dan berkedip sesuai dengan angka pada NRP yang telah ditentukan. Nah, jadi dari percobaan ini itu dapat disimpulkan bahwa Arduino itu dapat digunakan untuk mengontrol banyak LED itu secara individual serta mampu merepresentasikan data numerik dalam bentuk visual berupa kedipan lampu seperti yang kita buat seperti ini. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.